Ternyata Vietnam itu selama 2-3 tahun ke belakang itu rajin banget mengundang investor. Foreign direct investor mereka itu naik 200 atau 300%. Vietnam akan masuk ke emerging market. Inilah bahayanya kita. Bahayanya negara Asian yang lain. Pokoknya konstituen di Indonesia salah satunya perbankan rutin dijual. Kenapa? Mereka lagi nyicil ke Vietnam nih. Berarti big banks-nya masih belum ada momentum menurut lo? Sampai akhir tahun ini tidak akan ada momentum. Kesimpulan bahwa yang mengangkat big banks itu bukan asing. Local heroes sukanya nggak blue chips. Nggak blue chip. Yes. Konglo. Berarti panggungnya masih akan terus berlanjut menurut lo? Ini baru mulai. MSCI itu tidak melihat fundamental, tidak melihat dividen, tidak melihat PE, PBV apalagi. Dia hanya melihat yang jadi highlight saya itu sekarang tuh adalah komoditas, bro. Makanya saya melihat komoditas itu bisa jadi next untuk kita. Kalau saya perhatiin corporate action yang menarik, itu pertama Konglo. Terus yang kedua yang kita tunggu gebrakan dari Danantara nih. Halo my friends, kita ketemu lagi di acara Market Pulse. Dan seperti biasa di acara Market Pulse ini, kita akan membahas apa saja yang lagi hype dan pasti relate sama portfolio kalian. Dan untuk hari ini, akhirnya kita mendengarkan apa yang kalian minta. Kita datangkan bintang tamu yang sudah kita tunggu dari beberapa bulan sebelumnya ya bro ya. Iya. Jadi seharusnya itu kita beberapa syuting. kali gagal terus ya. Michael Yo, thank you bro ya. Thank you. Udah mau Mas datang. Fahad, thank you. Ya, jadi seharusnya tuh di awal September, tapi keadaannya mungkin kurang kondusif. Kurang kondusif lah ya. Jadi baru sekarang. Nah, karena udah jeda, otomatis yang hype berubah. Ya bener. Ya, jadi topiknya udah berubah nih dalam hitungan 1-2 bulan ini berubah. Jadi gua akan bahas 3 hal yang mungkin lagi banyak jadi pembicaraan orang-orang dan pasti orang-orang ini pengen tahu insight-nya. Yang pertama, IHSG ini terus ATH terus nih, ya. ATH terus tapi asingnya terus net sell. Iya. Ya. Kita kemarin beberapa hari kita akan bahas nih my friends ya. Kita ngelihat ada perubahan nih. Banksnya naik. Ternyata nggak jadi. Ini per hari ini kita syuting udah merah lagi ya. Warna kencang. Justru Konglonya yang terus injek gas. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mau bahas mengenai Danantara. Ya. Jadi ada yang masuk ke waste to energy. Terus juga kita dengar yang Garuda. Ada juga Krakatau Steel juga. Nah, kita bisa ngeliat ke sektor yang lain apa enggak nih setelah ini. Dan yang terakhir, sampai akhir tahun nanti, corporate action mana nih yang paling menarik nih bro? Karena pasti kalau marketnya kayak begini, mereka yang punya corporate action, gerakannya akan berbeda sendiri. Dan pasti akan lebih menarik. Kita mulai di topik pertama dulu ya. Siap. Santai aja. Jadi tegang loh. Oke, yang pertama, IHSG-nya ATH, asingnya net sell. Ya. Dan waktu 2 hari yang lalu, itu sempat kejadian tuh kalau my friends perhatiin. Intraday dalam hitungan menit, indeksnya drop signifikan, itu balik lagi. Balik lagi. Karena saham konglomerasinya sempat goyang tuh ya. Ya. Kemarin pun juga sama. Banksnya naik, tiba-tiba konglomerasinya sempat turun. Tapi kalau kita lihat, konglonya masih lanjut nih. Justru malah banksnya yang mungkin agak belum kuat lah ya, tertekan. Betul. Pertanyaan gue simpel di awal. Ini akan berlanjut terus seperti ini kah? Atau mungkin, enggak, nanti mungkin di November atau Desember window dressing mereka akan balik? Atau gimana? Menurut lu gimana bro? Oke, jadi gini. Kalau kita lihat dari 2 hari lalu, akhirnya dapat kesimpulan bahwa yang mengangkat big banks itu bukan asing. Jadi bukan asing balik badan nih. Setuju. Asing justru masih melanjutkan penjualan masif. Posisi perbankan itu semuanya by technical, by demand, bahkan by dividend shares itu hampir double digit di angka-angka sekarang. Di angka sekarang aja asing masih jualan. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar tuh. Nah, so apakah ini artinya pembalikan arah? Menurut saya tidak. Nah, jadi justru setiap ada volume yang besar itu dimanfaatkan asing untuk drawdown. Nah, alasannya kenapa? First of all kan kita dari setahun ini kayaknya udah 40-an triliun ya exit foreign. Itu 40-an triliun udah termasuk dengan DSSA inflow loh. Kalau di luar dari DSSA dan cuan ya itu mungkin 50 sampai 60 triliun. Saat ini weighting emerging market terhadap MSCI terhadap Indonesia itu di kisaran 1,2 sampai 1,5%. Ya. Kalau kita lihat negara tetangga kita kan tahu Vietnam kemarin salah satu yang dapat tax yang paling gede dari import ekspor dari US sampai 46%. Kita juga kaget, kok Vietnam bisa dapat? Habis itu saya coba cari tahu nih.
Ternyata Vietnam itu selama 2-3 tahun ke belakang itu rajin banget mengundang investor. Foreign direct investor mereka itu naik 200 atau 300%. Ada cerita bahkan, ini cerita dari saya dengarnya di acara, waktu itu pembicaranya Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Dia bilang ada teman kenalan pengusaha datang ke Vietnam, mau buka pabrik, datang ke kementerian, diurus semua sampai jadi. Bayangkan, semudah itu untuk buka pabrik di Vietnam. Jadi Vietnam itu tahu, mereka negara kecil, jauh dibanding Indonesia. Tapi mereka tahu kalau mereka perlu kapital dari luar, mereka perlu dukungan dari luar. Sehingga mereka mempermudahkan regulasi dan hampir semua barang Vietnam itu sebenarnya dari China. Jadi produk-produk China yang tidak boleh diekspor keluar karena tekanan dari Trump, salah satunya lari ke Vietnam. Alhasil GDP Vietnam itu 7% something. Pak Purbaya menargetkan kita 5,5 aja. Sampai saat ini mungkin masih baru ya. Masih banyak yang tanda tanya bisa apa enggak. Kalau bisa, which is very good, 5,5. Karena ada dalam satu tesis, di mana setiap GDP suatu negara emerging market menyentuh 5,5% selama 3 tahun, maka akan ada boom investment. Spending masyarakat yang hanya untuk makan, minum, itu akan lari ke entertain, akan lari ke investment. Saat ini di Indonesia itu kisaran 4 atau 5%. Jadi kalau seandainya Indonesia bisa GDP 5,5% ke atas, maka stock market kita bakal gila. Itu satu, oke? Dan Vietnam saat ini masuk ke dalam frontier market. Frontier market itu tidak di emerging market, tidak di negara maju. Saat ini ada 82 konstituen Vietnam di MSCI, tapi itu masih frontier market, weightingnya kecil. Tahun depan, Vietnam akan masuk ke emerging market. Inilah bahayanya kita. Bahayanya negara Asian yang lain. Dan itu menjadi alasan kenapa Indonesia rutin buang. Kenapa? Asingnya udah nyicil duluan. Kalau seandainya nanti di-announce Vietnam masuk emerging market, kemudian asing-asing jualan yang lain pindah ke sana, itu Vietnam bakal gila. Nah, sekarang mereka udah mulai cicil duluan nih. Yuk kita jual Indonesia. Apa sih yang dijual? Ya 18 saham itu. Ada kita lihat KLBF, ada ICBP, INDF. Pokoknya konstituen di Indonesia salah satunya perbankan rutin dijual. Kenapa? Mereka lagi nyicil ke Vietnam nih. Gitu. Jadi kalau misalnya lu lihat sekarang, kalau tadi kita ngomongin Vietnam yang dia lagi di frontier market, FTSE ya, dia lagi masuk ke FTSE. MSCI. Next step baru dia ke MSCI ya. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik lah menurut tadi ya. Berarti dengan keadaan kayak saat ini, kita belum bisa berharap inflow tuh balik dong ke Indonesia. Yes, right. Bener. Kalau kita belum bisa berharap balik dalam waktu dekat, berarti big banks-nya masih belum ada momentum menurut lo? Sampai akhir tahun ini tidak akan ada momentum. Menurut saya. Big banks aja atau semua blue chips? Hanya 18 konstituen yang ada di MSCI. Karena kalau misalnya kita lihat kan dari awal tahun ada 1-2 blue chips yang sudah mulai bagus ya year to date, kayak si Astra sama Telkom. Tapi karena mereka emang 2 tahun sebelumnya udah turun duluan kan. Ya. Berarti kalau ngeliat dari kanan ini, banks-nya memang masih belum terlalu menarik. Meskipun tadi lu bilang secara dividen harusnya udah sangat bagus banget ya. Kita udah tahu bahwa fundamentalnya mungkin ada hal-hal secara pertumbuhan nggak terlalu tapi asingnya masih belum balik dan masih mau menunggu dulu sampai angkanya ini benar nggak sesuai yang dijanjikan. Benar. Berarti kalau menunggu berarti waktunya agak lama. At least 1 kuartal lah ya. 1 kuartal. Ya, karena kinerja itu kan kayak MSCI aja dalam melihat melakukan rebalancing itu mereka per 3 bulan 1 kuartal. Dan Pak Purbaya sendiri menargetkan kita di kuartal ini kan GDP 5,5. Bisa nggak? Kalau bisa, nah itu pasti akan ada perbaikan tuh dari foreign setidaknya gitu loh. Berarti apa yang ditargetkan, apa yang diomongin bisa on schedule nih ya, sesuai nih. Jadwalnya kalian kayak gini, Nah, asing nggak perlu naratif, asing perlu angka. Pembuktian ya. Berarti kita mau nggak mau agak menunggu dulu nih asingnya. Kita baliklah ke local heroes. Ngalah dulu, local heroes. Local heroes sukanya nggak blue chips. Nggak blue chip, Konglo. Dan saham-saham yang lainnya lah. Berarti panggungnya masih akan terus berlanjut menurut lo? Ini baru mulai. Baru mulai. Setelah naik kencang semua ini baru mulai. Karena? It's possible untuk koreksi, untuk saham Konglo. Tapi apakah akan koreksi sampai bottom, sampai keluar? Jawabannya menurut saya tidak. Alasannya kenapa? Pertama, kita tracking back contoh BRPT. Itu sudah IPO selama 32 tahun kalau saya nggak salah. BRI baru 16 tahun. Di berapa BRPT sekarang?
4.300 waktu IPO itu udah stock split 3 kali kalau nggak salah. Jadi returnnya BRI itu sekitar 30.000% kalau saya nggak salah. Alasannya kenapa? Pertama, sorry, BRPT maksud lo? BRPT, yes. Iya. Sebagai konglo yang baik, konglo yang mengerti bagaimana memanfaatkan stocks market. Banyak nggak sih saham konglo yang direpo atau dijaminkan atau menjadikan jaminan? Karena Fitch, Moody's itu membelikan rating terhadap suatu emiten itu kan dari komposisi holder, dari likuiditas, dari volatilitas. Dia ya mungkin ada masukin fundamental juga. Nah, kalau seandainya satu saham konglo berhasil masuk indeks, dia dapat funding lebih mudah nggak? Pasti jauh lebih mudah. Nah, itu alasan kenapa kita lihat BRPT, TPIA setelah masuk ke dalam MSCI tidak pernah ditendang. Sedihnya, beberapa emiten kita, contoh MDKA, INKP, Unilever, keluar loh dari MSCI. Sebesar Unilever bisa keluar, sebesar INKP bisa keluar. Tadi satu lagi, sebesar MDKA bisa keluar. Padahal MDKA ngeluarkan bond 10,5% loh. INKP juga bond 10%. Bayangkan, sahamnya dikeluarkan. Nah, bayangkan kalau seandainya INKP atau MDKA bisa menjaminkan sahamnya ke asing, tetap di MSCI. Dia nggak perlu keluar cost of fund sebesar 10%. Jaminkan aja sahamnya. Nah, itu konglo yang istilahnya tiap konglo kan ada level-levelnya ya. Makanya ada yang caranya berbeda-beda. Ada yang jadi naga atau mungkin ada yang lain lagi gitu loh. Nah, itu alasan kita mesti bisa lihat maunya owner itu seperti apa. Meskipun kita nggak mungkin bisa baca otaknya ya. Kalau kita bisa baca otaknya, kita udah jadi konglo. At least kita bisa ngikut, oh ini company-nya mau kemana. Karena paus kalau bergerak kan pasti kelihatan. Ya kan? Kalau kita bergerak nggak kelihatan. Betul. Sebentar masuk, sebentar keluar. Betul. Kalau paus tuh perlu waktu. Manuver aja pasti takes time. Manuvernya pasti takes time. Even mereka mau balik badan aja, nggak mungkin V-shapes, pasti U-turn. Iya, betul. Nah, itu kita mesti bisa lihat gerak-gerik dari konglo, kira-kira dia mau ngapain, kira-kira rahasianya konglo tuh mau kemana. Nah, dari situlah kalian bakal lihat kenapa saham konglo. Kita lihat DSSA, cuan berhasil masuk MSCI. BRPT bahkan udah masuk MSCI masih naik. Alasannya kenapa? Ternyata kalau seandainya satu emiten berhasil masuk MSCI, ketika dia mampu mengangkat harga itu lebih tinggi, akan ada upgrade weighting. Betul. Contoh Aman tahun lalu, tapi sayangnya Aman nggak berhasil dijaga sama, ya menurut saya sih mungkin skema market juga. Tapi kita lihat Pak PP, di BRPT di harga 800 ke bawah, itu keluar dari MSCI loh. Nah, itu alasan salah satu kenapa rekomendasi saya di BRPT. Kenapa? Di setiap harga 800 ada akumulasi. Turun di bawah 800 ada akumulasi. Turun 800 ada akumulasi. Oh, menurut saya ini owner tahu nih. Kalau dibiarkan turun di bawah 800, akan keluar dari MSCI. Dan dari 800 ke 4.200. Akhirnya, bukannya mendapat outflow 2-3 triliun, justru dapat tambahan terus. Karena bobotnya terus naik? Karena bobotnya terus naik. Simple. Jadi MSCI itu tidak melihat fundamental, tidak melihat dividen, tidak melihat PE, PBV apalagi. Dia hanya melihat jumlah transaksi, jumlah saham beredar, dan jumlah saham beredarnya market cap-nya berapa. Dan dia masuk hanya 10% dari jumlah saham beredarnya. Sesuai market cap-nya. Kalau market cap-nya 40T, ya dia masuknya 4T. Kalau 40T ini naik dari harga saham, contoh jadi 80, oh dia masuknya double juga. Nah, itu alasan kenapa konglo yang baik ketika dia berhasil masuk ke dalam indeks, sahamnya justru akan condong kejaga atau bahkan naik. Jadi kalau ataupun koreksi wajar ya? Koreksinya wajar. Tidak akan sampai kayak dia keluar indeks. Dihabisin lepas tangan itu enggak ya? Dan itu mungkin kelihatan ya, cuan yang masih terus naik lagi ya? Salah satu tesis saya itu. Jadi tahun ini saya betting cuan itu masuk ke indeks. Free float-nya 15,05%. Dikali dengan market cap-nya, dia berhasil masuk ke standar atau big. Betul. Dia harusnya dapat 3-4 triliun. Setelah masuk, banyak yang bilang udah selesai. Wah, ini udah selesai indeks, udah ending. Masuk indeks bagi seorang konglo yang benar, itu justru earlier. Itu justru jadi start untuk dia bisa dapat upgrade weighting lagi. Kalau dia mau ngerepoin sahamnya, dia harus jaga. Kalau dia mau dapat upgrade weighting lagi, dia harus angkat lagi. Sekarang mungkin nggak sih masuk MSCI Club? Kan MSCI masuk di cuan antara 1.600 sampai 1.700. Iya. Masuk Club. Kemudian dibiarin sampai 1.000 contoh. Mau nggak direpo? Pasti takut dong. Di bawah floor price. Di bawah floor price. Foreign pasti males dong. Iya. Ini bahaya banget nih kayak begini. Makanya malah ini ya. Gue kasih lu return nih, nggak apa-apa, angkat. Gitu. Karena fund yang masuk mengikuti indeks itu adalah passive fund. Ya. Per 2024
jumlah passive fund itu semakin besar. Kenapa? Karena big money kan datangnya tuh dari Amerika ya. Kemudian dari Jepang, sebagai negara maju, dari Eropa. Mereka ini punya masalah dengan produktivitas. Produktivitas mereka lagi menurun. Akhirnya kenapa? Karena banyak orang-orang tua pensiun dan orang-orang yang udah pensiun, uangnya berlebih. Disimpanlah ke dalam ETF, disimpan ke dalam reksadana, disimpan ke dalam pension fund, disimpan ke dalam dapen-dapennya mereka. Mereka ini kan bukan orang yang agresif, bukan yang trading setiap hari jual beli kripto aja, mungkin mereka porsinya hanya sedikit. Ya. Karena mereka pasif, dana mereka itu hanya ngikut indeks kebanyakan. Indexing jadinya ya? Iya, indexing. Per 2024, jumlah passive fund itu jauh lebih besar daripada aktif. Nah, itu alasan kenapa dana-dana MSCI FTSE yang pasif ini tambah besar. Di Indonesia kita punya kisaran 110 juta US dollar. Itu sekitar 170 atau 180 triliun. Dan itu hanya 1,2%, bayangkan. China 10, India 7 apa 8, Malaysia 3 apa 4, Singapura jauh lebih besar. Kita itu salah satu yang paling kecil dari emerging market. Makanya kalau memang mau asing tertarik masuk ke kita, first of all memang fundamental. GDP kita harus baik, jumlah angka judi online turun, NPL naik, kemudian ya UMR harus bisa naik, kita perlu inflasi. Dari situ asing-asing yang aktif bakal melihat, wah angka perbankan kita udah bottom line nih, udah bottoming ya. Udah bottoming, ya udah ada low base effect nih, sisa naiknya doang. Kita beli, apalagi dividen kenceng. Beli naik. Setelah naik, nanti MSCI bakal melihat, loh harganya udah naik nih, ini harusnya ada rebalancing ulang efek nih. Efek lanjutan, multiplier effect. Jadi MSCI bisa mengupgrade itu harus dari aktif dulu. Harus dari investor-investor yang dia analisa per emiten, bagus beli, naik. Lalu MSCI cuma ngelihat angka, Pak. Jadi MSCI nggak menganalisa PBV, PE, nggak ada. Metode indexing MSCI itu hanya 3. Free float market cap, dan liquidity. Jadi begitu ada aktif fund yang masuk, mungkin dibantu dengan lokal, dibantu dengan pension fund, ketika perbankan mulai naik, di angka-angka tertentu, MSCI akan mengupgrade. Lalu masuklah passive fund. Lebih gedenya mana? Pasif atau aktif? Pasif. Jadi dana-dana yang angkat ke atas, kalau seandainya berhasil masuk ke indeks, keserap semua. Kan jadi permasalahan tuh. Kalau diangkat tinggi-tinggi nggak keserap gimana? Percuma. Kalau taking profit, hancur. Nah, ini karena dengan ada MSCI dan jumlah passive fund akan semakin besar. Jadi ada satu riset yang mengatakan nanti mungkin passive fund di seluruh dunia itu akan ada 80%. Saat ini 55 atau 56. Berarti gue bisa bilang bahwa apa yang dilakukan sama Pak Prayogo ini berbeda dengan yang lain ya? He knows for the first. Dia yang paling ngelihat paling awal. Dia yang paling maestro yang bisa ngelihat ini sebagai arahnya ke sana. PTRO, Pak, contoh. Ya, ini kan belum masuk indeks. Masuk yang small caps doang, cuma 100-an miliar. Earning dia, ya dari harga akuisisinya Pak PP 1,7 T ya kalau nggak salah, apa 1,8 triliun ya. Earningnya PTRO untuk nutup, itu perlu 10 tahun. Tapi kalau dia berhasil masuk indeks, ya dipangkas dalam waktu 1-2 tahun. Karena ada flow. Karena ada flow. Duit. Dia bisa ekspansi lagi. Yes. Contoh cuan terakhir dapat di 4 triliun, Pak. Beli PTRO aja cuma 1 triliun lebih. Dari cuan, dari indeks doang dapat 4 triliun, Pak. Udah balik tuh modal beli PTRO-nya tuh. Sebentar bro, gue mau nanya. Apakah cara seperti ini bisa dilakukan dengan konglo yang lain? Atau ini hanya beberapa aja nih yang bisa menurut lo? Iya, honestly harus kita akuin bahwa semakin kecil saham beredar, semakin gampang untuk mengangkat sahamnya. Itu alasan kenapa. Itu mungkin alasan bagi saya kenapa ada kegelisahan, ada keresahan yang mengatakan bahwa free float harus di atas 30%. Di Hong Kong itu cuma 10% loh. Saudi Aramco. Saham yang naiknya gila-gilaan, kalau ngomong fundamental siapa nggak tahu Saudi Aramco. Free floatnya cuma 3%. Dan masuk MSCI lagi. Masuk MSCI. So nothing problem dengan free float yang rendah. Saham bisa bergerak liar, itu sebenarnya nggak masalah. Yang masalah itu ya seperti yang Pak Purbaya ngomong, saham gorengan yang merugikan retail. Itu. Jadi apakah semua konglo bisa melihat? Kita coba lihat Pak ya. DSSA masuk. Di Pak Franky tuh, Pak Sinarmas. Kemudian Pak Prayogo udah pasti. Kemudian kita lihat Raja, Ratu, Pak Happy ada kolaborasi dengan PTRO. Nah, udah ada arah ke sana. Nah, kalau saya lihat Pak, nanti ke depan justru semua konglo akan ngelihat ke sini.
Sekarang konglo-konglo. Gameplaynya gimana sih? Gameplaynya ke situ, yes. Gimana sih cara ngebuat sahamnya atraktif sehingga bisa masuk ke MSCI? Gimana sih cara ngebuat sahamnya rame tapi fundamentalnya ngejar? Oke. Jadi bukan cuma naik doang. Bukan cuma naik doang, ada fundamentalnya juga. Nah, kita lihat PTRO melakukan, makanya kita lihat ya selama 1 tahun ini banyak sekali kan corporate action yang dilakukan sama Konglo. Meskipun hasilnya belum ada, bottom line-nya belum ada, tapi futures growth-nya tuh udah ada proyeksinya, nggak kosong naiknya. Nah, tergantung kita mau ikutan atau enggak. Kalau mau skip ya fine, nggak ada masalah. Opsi Itu kok opsi terserah aja. kalian gitu kan. Bener. Oke. Berarti gue bisa bilang gini dong. 10 besar market cap saat ini, 7 itu adalah saham konglomerasi, bro. IHSG. Oh gitu ya? Iya. Hanya 3 ini dari blue chips. Dan 3-3-nya bank. Berarti kayak brand, DSSA gitu ya. Jadi pertama tuh brand, ada 2 BCA, habis itu ya seterusnya lah ya TPIA, DSSA dan segala macam. Yang bank itu cuma ada BCA, BRI, Mandiri. Mandiri beberapa hari terakhir ini peringkat 9, 10. Hampir keluar 10 besar nih. 5 yang di bawahnya lagi, udah ada kandidat tuh yang siap-siap masuk. JDI salah satunya. Oh iya. Jadi kalau tadi gue dengerin ceritanya lu, bisa nggak jadi akhirnya kita berpikir, oh jangan-jangan 10 besar nanti bakal banyak perubahan nih. Mungkin Banksy sisa tinggal 1 atau 2 dalam waktu dekat. Karena kalau tadi emang benar arahnya ke sana semua, saham Konglo ini masih panjang ceritanya jadinya. Cuman problemnya tuh gini bro, ini kan jadi bad image bagi beberapa orang, ya kan? IHSG 8.000 tapi ekonominya nggak begitu. Jadi ada yang bilang kayak IHSG ini gorengan lah, ada yang bilang IHSG tidak mencerminkan ekonomi, paling gampang dimanipulasi. Alasannya kenapa sih? Karena gini Pak, kita lihat Nasdaq, Dow Jones, Hang Seng. Perhitungan angka mereka itu menggunakan free float saja. IHSG masuk brand 1.000 triliun, 1.000 dihitung. Padahal brand itu kan free float 3%, 5% deh, 5 triliun doang. Kalau di Hang Seng, kamu mau punya 1.000 triliun, 2.000 triliun pun, kalau free float-nya cuma 5%, yang dimasukin cuma 5% hitungannya. Nah kalau di IHSG, jadi ya masuk nih, brand masuk nih, angkanya naik terus. Itu jadi bad image doang, tapi pengaruh nggak ke performance? Enggak menurut saya. Nah jadi ketika brand naik nih, contoh dari merah ke hijau, IHSG-nya main tuh biasanya tuh. Betul. Sampai ada yang sering compare, ini mah IHSG disetir brand, atau IHSG disetir DCII, atau IHSG disetir DSSA, kurang lebih. Padahal sebenarnya kalau IHSG perhitungannya, metodenya memasukkan free float, maka brand naik pun pasti pengaruhnya kecil, cuma 5 triliun kok, free float-nya 567T, ya kan? Tapi kalau dirubah free float-nya, IHSG nggak segini harganya. IHSG nggak segini, pasti jauh di bawah 8.000. Cuman kan siapa yang beli IHSG? Nggak ada. Betul. Ya kan? Jadi ya sudahlah. Ya sudahlah. Berarti kalau misalnya tadi untuk hal yang pertama kita bahas IHSG ATH, most likely lanjut ATH-nya. Pasti. Drivernya saham Konglo tadi. Iya, itu tapi, pasti. Tapi memang mungkin bukan semua saham Konglo, karena kan semua langsung the next PP, the next PP. Enggak begitu. Kita harus agak selektif di situ. Tadi maksud lo ya, benar ya. Big banks atau mungkin blue chips lainnya, mungkin selling pressure masih berlanjut ya. At least sampai, oh bener nih, ekonomi benar-benar pulih. Ekonomi benar-benar baik. Baru nanti asingnya melihat, aktifannya melirik, baru nanti pasifannya ikutan juga. Betul. Itu logika yang sangat... Itu skenario yang paling visible lah saat visible ini. Ya saat ini. Oke. Sekarang kita tinggalkan perkongloan, bro. Kita masuk ke Danantara. Gue tidak akan bahas maksudnya Danantara itu apa. Ya, semua orang tahu lah ya. Kita fokus sekarang dengan apa yang lagi dikerjakan nih. Ya. Beberapa hal yang correlate banget sama emiten-emiten saat ini. Gue akan bahas dulu mengenai waste to energy. Ngolah sampah. Kalau ngomongin sampah kan banyak nih sebenarnya sampah ya. Cuma menurut lu ini apakah industri yang berhubungan dengan pengolahan sampah ini prospektif atau enggak menurut lu? Still long game menurut saya. Gimana karena pengolahan sampah ini kan udah problem banget nih di kita. Kita lihat Bantar Gerbang kayak apa tuh, ya kan? Untuk ngebuat sebuah power plant penghasil listrik dari bahan sampah itu capexnya bakal gila-gilaan. 5 tahun balik modal nggak mungkin. At least 10 tahun mungkin. Ya kan? Itu udah paling bagus banget. Udah paling bagus. Nah, that's why kalian jangan heran kalau seandainya kita sebut emitennya kan ada apa nih? Toba, Oasa, mungkin ada MHKI, ada Foru juga ya kalau nggak salah. Bukan ya. Ada beberapa emiten ya. Dan itu pasti bakal capex. Nah, permasalahannya adalah kan begini. Kenapa dia bisa naiknya kenceng-kencengan? Pertama naratif. Nah, jadi kalau kita bicara
Apakah ini akan menarik asing untuk masuk? Mungkin investor untuk ngebeli itu sebagai game plan jangka panjang make sense. Karena nilai daripada waste to energy itu kan besar sekali, Pak. 1 triliun, 2 triliun nggak cukup untuk nutup itu. Bahkan ada rumor yang mengatakan Patriot Bonds dari Danantara dengan nilai 50 triliun itu full bahkan dilakukan untuk waste to energy. Full? Ada yang bilang, dana itu salah satunya untuk waste to energy. Sehingga pengelolaan sampah ini kan bakal terjadi di satu Indonesia nih. Nilainya kan besar sekali. Itu pasti ada dana masuk dong. Ya kan? Nggak mungkin cuma dari lokal. Nah itu alasan kenapa saham-sahamnya waste to energy gede. Karena dia pasti harus melakukan corporate action. Dengan jumlah equity yang ada gimana cara beli sahamnya gitu. Mungkin bisa. Iya kan? Dia mesti reg issue atau mungkin bonds nanti convert ke equity. Atau mungkin nanti bakal ada private placement atau kind of that lah. Oke, berarti menurut lo untuk masalah waste to energy kita nggak berharap profit, kita berharap ininya valuasinya. Berarti buat my friends yang memang kayak menarik nih waste to energy, nggak bisa expect langsung bottom line-nya langsung positif ya. Apalagi dividen most likely impossible. Ini emang lebih ceritanya ke arah corporate action sebenarnya dalam waktu dekat ya, benar nggak? Karena kalau yang gue baca pemerintah itu emang nggak langsung seluruh Indonesia, ada beberapa titik yang ini dulu kan. Dan memang pasti satu titik itu nggak mungkin perlunya cuma 1 triliun tuh kayaknya pasti besar penggunaannya dan arahnya ke corporate action. Jadi buat waste to energy still panjang upside-nya masih ada, tapi kalau kita bicara tentang fundamental klasik nih harus profit, harus dividen, harus ngejar PE, nggak mungkin. PE-nya pasti gila-gilaan. Oke, itu waste to energy. Terus sekarang juga kita dengar Danantara kan emang udah fokus ya membenahi Garuda. Sahamnya juga mulai kencang tuh. Udah berapa bulan lah ya. Terus juga baru-baru ini Krakatau Steel. Ya, Krakatau Steel minta duit kalau gua nggak salah 8, sekian triliun. Betul ya. Jadi untuk emiten yang lagi restrukturisasi, fresh fund itu akan ibaratnya kayak darah segar kan. Pertanyaan gue simpel bro. Apakah konstruksi the next yang akan dapat hal itu atau menurut lo jangan beda lagi? Menurut lo gimana? Jadi gini, awal pertama kali Danantara dibentuk sebenarnya itu saya menganggap ini hal positif. Kita tahu lah BUMN kita banyak bermasalah, ya enggak? Dengan adanya pembentukan Danantara dan semua BUMN pindah ke Danantara, saat ini restrukturisasi sedang berjalan. Salah satu yang paling simpel itu TINS, kita lihat, ya kan? Jadi jumlah illegal miner yang udah ditangkap langsung diinjek ke TINS, itu udah langsung naikin equity-nya. Betul. Anggap kemarin kalau nggak salah ada 7-8 hampir 7-8 triliun deh. Dari 6 smelter. Dari 6 smelter. Dari 6 smelter. Dengan market cap-nya TIN saja kalau kita hitung ya itu udah minimal nambah 20%, ya kan? Nah, kemudian ada Krakatau Steel, kemudian ada juga Garuda. Nah, jadi restrukturisasi ini tuh kita harus sambut positif. Dan bukan nggak mungkin nanti ke depan tuh bakal banyak tuh. Saya setuju tuh, konstruksi boleh dipantau. Meskipun karena gini, kita tidak melihat dengan awal pembentukan Danantara ini kita tidak mencari yang namanya profitable. Justru saham yang profitable perbankan. Iya meskipun loan growth-nya turun, profitable kan. Orang pindah nih Pak. Karena ini sekarang kita ngejarnya tuh ke valuasi. Jadi logika nih contoh kayak saham ABCD. Dia perlu power plant untuk waste to energy. Contoh dia perlu sekitar 10, 20, 30 triliun. Market cap-nya baru sekian. Udah otomatis ngejar. At least ngejar ke market cap. Udah mainnya valuation game. Udah bukan ke earning. Gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatiin. Kayak Garuda kan ya non profit contoh. Kayak Krakatau Steel kan masih bermasalah. Jadi restrukturisasi seperti ini salah satunya nanti itu adalah konstruksi. Nah tapi saat ini kan memang belum. Sahamnya main udah. Tapi dilakukan apa kita belum tahu. Berarti gue bisa bilang kalau seandainya my friends ini ngejar portfolionya yang tematik ya berhubungan sama Danantara, justru yang dicari adalah yang bermasalah. Yang bermasalah. Jadi justru yang bermasalah, utangnya gede, lagi mau dirapiin, justru itu akan ada upside. Justru yang sehat itu karena akan lebih dividend play ya jatuhnya ya, bukan ke valuasi jadi jatuhnya ya. Berarti kalau tadi seperti gue bilang, oke Garuda udah dapat, Krakatau Steel dapat, Timah tadi betul, itu bagus banget ya Timah ya. Berarti kita udah mulai bisa berharap kayak konstruksi. Kalau farmasi nggak menurut lo? Apa? Kayak Kimia Farma, Indofarma. Enggak menurut saya. Yang jadi highlight saya tuh sekarang tuh adalah komoditas bro. Jadi negara kita ini kan yang kasih duit paling gede tuh apa sih? Konstruksi enggak. Kesehatan enggak terlalu gimana. Yang kasih duit paling gede tuh apa?
komoditas Pak. CPO lihat nih, TAPG udah kemana, BPT, kemudian DSNG udah kemana-mana. Iya. Kemudian ada yang kedua, emas. Kita lagi beruntung nih karena harga emas naik gila-gilaan. Ada MR nih per kita. Smelternya jalan tahun depan. Kemudian ada apa nih? Kalau kita lihat dari timah ilegal yang mulai diberantas, kemudian CPO, hutan ilegal yang nggak punya izin diberantas, CPO naik. Ini paling baru nih coal, tambang-tambang batu bara yang ada di satu Indonesia nya kalau nggak salah udah ada sekitar 30-an perusahaan yang ditutup, tidak boleh beroperasi sama Pak Prabowo. Nah itu batu, makanya saya melihat komoditas itu bisa jadi next untuk kita. Salah satunya adalah coal yang belum jalan nih, timah udah jalan, emas udah jalan. Kalau metal mungkin masih susah lah ya. Tapi coal itu nextnya tuh karena udah diberantas dari internal, ya ada potensi earningnya meningkat tuh. Karena kan demand dan supply kan. Berarti menurut lo, tadi karena kita ngebahas tadi masalah Danantara, panjang lebar, fokus pemerintah masuk ke yang berhubungan komoditas tadi ya. Karena mau nggak mau GDP kita masih bisa tersumbang besar dari sana. Dari komoditas. Jadi selain tadi CPO yang udah naik dari awal tahun, coal yang memang udah cukup lama tertidur lah ya. Ini punya potensi akan dapat flow. Ya, kalau seandainya memang problem dari illegal coal itu diberantas. Dan apalagi kalau didukung sama harga coal yang naik. Seandainya kan harga coal ya so-so aja, kurang lebih. Karena globalnya masih belum hidup ya. Maksudnya kan banyak masih pada ngusahain gimana caranya tumbuh kan ya. Tapi kalau China-nya membaik, India-nya membaik, harusnya harga coal akan baik. Tapi sebenarnya nggak perlu nunggu itu. Karena timah nggak kemana-mana, harganya juga naik. Kemudian CPO nggak kemana-mana gimana juga, sahamnya naik. Kan? Karena saat ini likuiditas di market lagi besar. Kalau seandainya perbankan di TP nih, mereka pindah CPO. Mungkin hilang 2%-nya perbankan, di CPO naiknya bisa 20% karena likuiditas. Ya kan? Switching. Banyak fund-fund yang mungkin, contoh, yang selama ini dia konservatif nih, perbankan-perbankan terus. Ya udahlah, kita udah nggak bisa nih jual perbankan. Pindahnya apa? Ya, kayak kalau mereka dari perbankan yang weighting segede itu, likuiditas segede itu, mungkin dia TP 5% dari perbankan, pindah ke CPO, CPO-nya mungkin bisa 10-20%, berlipat-lipatnya ya gitu. Karena likuiditasnya berbeda ya? Betul, karena weighting-nya berbeda. Kalau EBT gimana menurut lo? EBT still a long game, dan tahun depan itu menarik nih. Kenapa? Karena kita lihat kebutuhan terhadap data center kan cukup besar. Kebutuhan data center cukup besar itu pertanda ada shifting dari konservatif energi to EBT. Nah termasuk salah satunya waste to energy. Kemudian kita punya beberapa kayak ada energi panas bumi, ada Pegeo, kemudian ada energi panas ada brand, ada Adaro. Nah itu menarik karena kalau teman-teman perhatiin. Alamtri berarti ya? Alamtri, yes. Bukan ADI-nya ya, Adaro-nya. Kalau teman-teman perhatiin di seluruh dunia, EBT termurah itu PBV-nya 2. Adaro aja saat ini 0,9. Karena saat ini ada di Eropa aja untuk invest ke coal company udah susah. Lo harus ada izin. Makanya banyak company-company kita nih berlomba-lomba untuk mendapatkan EBT, peringkat EBT. Karena cost of fund pasti lebih murah lagi. Cost of fund pasti lebih murah. Dan bahkan EBT ini kan agak susah untuk profit ya. Kita valuasi dari PE agak susah. Nah kalau kita perhatiinnya, saya pernah punya ambil data tuh dari Bloomberg, ambil 300 company EBT di seluruh dunia, paling murah PBV-nya 2. Ada yang 1.000, ada yang 100. Nggak ada yang 1.000, ada yang 100. Dan Adaro aja saat ini masih 0,9. Jadi ini ya waiting time aja sebenarnya. Si Adaro atau Alamtri ini, karena emang dia kan emang udah shifting ya. Udah shifting. Ya. Dia masuk ke yang berhubungan dengan kalau ada yang ya jalan lah ya, smelternya lah ya. Terus yang berhubungan dengan hydro plant, tapi itu 2030 kan. 2030. Terus juga ada beberapa lagi yang lagi dikembangin, emang takes time. Jadi emang long game, tapi cheapest in the universe ya. Yes. Dan yang namanya EBT itu kan pasti perlu capex, modal, cari nyari cost of fund yang rendah segala macam. Ya salah satunya harus dengan index play, harus dengan harga sahamnya bisa masuk ke dalam indeks, kemudian dia bisa repoin sahamnya atau enggak dia bisa dapat rating bonds yang cukup baik di
sahamnya. Karena dia perlu capex yang cukup panjang. Nggak bisa kita bilang proyeksi 3 tahun profit, nggak bisa. Dibangun aja belum hydronya. Nah jadi saya melihat Adaro ada potensi. Ya mungkin kalau sekarang tidur dulu fine lah. Tapi sekalinya gerak kayak kemarin tuh ya, baru hari langsung kencang banget naiknya ya. Tapi ada sedikit problem kan karena berita-berita yang mengatakan ya itulah. Oke, berarti dari 2 topik awal bro, gua lihat bahwa kalau seandainya gua sebagai investor yang quote unquote cukup konservatif, gua mencari undervalued company gitu ya, ya most likely agak susah compete dengan pergerakan-pergerakan ini ya. Jadi kalau toh ini opsi ya, jadi my friends nggak harus ikut pun juga nggak apa-apa. Tapi terlihatnya kalau dengan keadaan saat ini, menurut lu saham-saham Konglo, saham-saham memang mungkin valuasinya akan tergolong mahal, dia akan terus punya momentumnya nih. Benar. At least sampai kita dengar, oh iya GDP-nya on track nih, seperti yang dibicarakan. Mungkin blue chips akan punya panggung. Gua akan masuk yang terakhir, corporate action. Karena tadi seperti yang di awal kita bilang, mau indeksnya gimana pun juga, saham-saham yang punya corporate action dia lebih stabil. Betul. Dia mau naik terus. Menurut seorang Michael Yo, saham-saham mana aja yang corporate action-nya menarik at least sampai akhir tahun? Pertama nih, saya bukan ahli corporate action. Itu pertama harus disclaimer dulu nih. Nah, tapi kalau saya melihat most likely saham yang punya corporate action menarik itu dari Konglo. Kenapa? Karena satu, yang pasti mereka perlu penambahan jumlah ekuitas yang besar. Oke, karena untuk mendorong saham dari harga saham aja nggak bisa. Ya kan, pertama free float dari likuiditas saham kita kan, company kita di ISG agak kecil. Contoh, kita lihat CBDK deh, baru IPO, raising fund 2 triliunan. Oke, sekarang balik ke harga IPO, let's say. Kalau ada investor mau masuk, bisa nggak dia beli di market? Nggak bisa, cuma 2 triliun, ya kan? Ya dia perlu yang pasti yang namanya reg issue, dia perlu yang namanya ya mungkin keluarin bonds atau mungkin in-bank aset segala macam. Nah jadi ini menarik karena kan saat ini kan selalu banyak isu backdoor listing. Betul. Nah, tapi teman-teman harus tahu nih backdoor listing yang asli sama palsu seperti apa. Karena saat ini untuk company luar untuk invest di Indonesia susah banget Pak. Regulasi. Belum lagi ormas-ormas, mereka tuh males. Jadi mereka kebanyakan cari company yang kecil, masih murah, mereka beli, lalu asetnya diinjek. Yang otomatis valuasi bakal ngejar. Nah, jadi itu in-name kayak, kita lihat Pak Salim itu akuisisi banyak saham Pak Bakri. Ada Dewa BRMS Bumi. Kemudian saham Pak Pepe ini itu untuk ngejar valuasi murah, untuk ngejar PBV-nya bisa baik. Kan saat ini PBV-nya banyak yang nggak karuan ya. Udah pasti, bukan udah pasti sih. Salah satu jalannya itu harus reg issue. Karena kalau reg issue jumlah equity bertambah, PBV makin turun. Betul. Sehingga valuasinya pun ngejar. Dia mau pullback jelasin apa yang terjadi dengan company-nya pun make sense. Jadi kalau saya perhatiin corporate action yang menarik itu pertama Konglo. Terus yang kedua yang kita tunggu gebrakan dari Danantara nih. Kira-kira BUMN harus ngapain gitu. Karena kayak menurut saya nih ya, dengan jumlah waste to energy yang besar ini, kita lihat saya Oasa, Toba, MHKI deh. Kalau mereka bertiga dapat, nggak bisa kalau dengan posisi company yang seperti sekarang. Dia mesti reg issue. Reg issue-nya ya most likely harga atas dengan jumlah dengan jumlah modal yang sebesar itu. Nah, itu yang bisa diperhatikan tuh. Kalau misal jadi ada Konglo, ada juga dari berhubungan dengan waste to energy. Kalau mereka yang potensi mau IPO, ini kan orang heboh nih, yang si A mau IPO nih, si ini mau IPO nih. Menurut lo, aduh, kalau yang IPO ntar dulu deh, atau boleh diperhatikan juga yang terkorelasi dengan IPO itu? Ini perlu digarisbawahi nih. Banyak orang-orang yang sahamnya ini lagi bagus nih, plop, mereka jual, plop, pindah ke IPO-nya, pindah ke saham IPO. Saat ini saham dengan dengan raising fund, let's say 2 triliun, 1 triliun udah termasuk jumbo ya. Kalian tuh bisa dapatnya cuma 1%. Ya. Fee jual sekuritas saja 0,4, 0,5. Nah, kalian mesti bisa pertimbangkan itu tuh. Tapi logika saya tuh seperti ini, Mas. Rata-rata yang IPO kan minimal beggar lah ya. Terakhir emas sih enggak, karena mungkin terlalu gede. Betul. Tapi kita lihat ada CBDK beggar, CDIA 10 beggar, bayangkan. Nah, koin itu juga gila. Bagi saya hal yang seperti ini teman-teman bisa lakukan bisa switching tuh. Contoh. Punya perbankan. Banyak nih kesalahan retail tuh seperti ini. Ngelihat floating loss atau floating plus, floating profit, nggak berani jual. Floating profit 50%.
Kalau saya jual, beli lagi nggak bisa dapat average bawah. Iya. Ya kan? Enggak, itu salah. Itu pemikiran yang salah sekali. Saya punya 100 juta, jadi 150 juta. Oke. Ketika saya jual saham itu, saya beli balik 150 juta, sama aja kan? Betul. Ekuitasnya tetap 150 juta, persentasenya mungkin jadi 0 Iya. setelah lu beli, atau mungkin jadi minus tipis. Tapi kan kita nggak perlu yang namanya persentase, kita perlu yang namanya pertumbuhan portofolio. Betul. Nah, jadi bagi saya justru sebenarnya ketika ada IPO, bayangkan kalau seandainya teman-teman beli CDIA, dapatnya 0,7%, tapi naiknya 10 kali lipat. Itu udah 7% sampai 10% dari equity loh, ya kan? Teman-teman masuk 100 juta, 1 miliar deh, dapatnya 7 juta. 7 juta ini jadi 70 atau 80 juta. Itu hampir 10% loh. Nah, jadi IPO seperti ini yang layak untuk teman-teman ikut. Tapi kalau cuma ngejar 1 kali arah, 2 kali arah, jual saham yang punya, lalu untuk ikut ini, ya capek, dapat capeknya doang. Nggak worth it. Nggak worth it. Jadi untuk yang mau ikut IPO, pertama yang paling penting, perhatikan underwriter-nya. Kedua, ownernya siapa. Ketiga, timing. Kalau market lagi kenceng-kenceng banget, IPO nggak menarik sebenarnya. Mendingan pegang yang lain. Ya, mendingan pegang yang lain. Ya kan? Yang saat ini potensinya untuk naik, probabilitasnya tinggi naik pun besar. Ya kan, daripada harus ikut IPO yang dapatnya mungkin cuma 1%, 0, ngorbanin capital malah. Ngorbanin capital, ngorbanin fee lagi. Betul. Nah, setelah teman-teman beli, setelah teman-teman kalkulasi itu, barulah boleh tentukan masuk atau enggak. Karena banyak sekali yang FOMO beli, naiknya kenceng, tapi dapatnya dikit, lalu nggak sesuai dengan pengorbanannya. Jadi kalau bisa ikut IPO harus sudah dipersiapkan tuh strateginya dari jangka panjang. Nah, banyak. Cuman ini ada fenomena nih. Kalau ada IPO jumbo, let's say di atas 1 triliun atau 2 triliun, dan itu barengan lagi rame, market sepi. Ditarik. Iya. Itu kesempatan menurut saya. Oh. Contoh. Teman-teman lihat satu saham yang diakumulasi udah gede. Foreign masuk. Ada potensi dia masuk indeks, atau mungkin ada potensi laporan keuangan bagus. Karena ada IPO jumbo 10 emiten masuk, plop, banyak tuh yang jual. Mendingan beli itu daripada ikut IPO-nya. Kalau kalian punya conviction di emiten itu ya. Saya lakukan itu di Ratu. Jadi ketika kemarin ada 8 emiten IPO, ada CDIA salah satunya, kemudian yang lain-lain, hampir semua saham terkoreksi. Itu karena ada yang liquidate sahamnya, arbitrase untuk ikut IPO. Setelah ikut IPO mereka beli balik sahamnya. Itu yang paling penting tuh, mereka beli balik. Karena ikut dapat 1%, 2%, mereka masih punya 98% capital kan. Mereka harus buyback lagi. Nah, menurut, ya itu. Didiemin nggak kira-kira? Nggak bisa. Beli sama IPO-nya bisa nggak? Nggak bisa, arah-arah terus. Rata-rata mereka buyback lagi. Makanya yang turun itu kesempatan. Karena turunnya itu hanya karena teknis. Hanya karena supply sementara yang keluar. Bukan karena fundamental perusahaan berubah. Bukan karena ada perubahan dari minat ownernya, enggak? Enggak. Kalau kita lihat company-nya, contoh kayak PTRO ya. Saya nggak sebut PTRO deh, yang lain deh contoh ya. Apa deh kira-kira ya? Sama apapun lah. Yang kita lihat akumulasinya masih bagus. Uptrendnya masih ada. Contoh kayak Wifi kan masih oke gitu ya. Ada fundamentalnya masih oke, project kedepannya masih oke. Tiba-tiba ada IPO jumbo, dia koreksi. Oh, itu kesempatan daripada kalian ngikut ngejar IPO-nya ya, menurut saya. Oh iya, menarik juga nih. Berarti untuk fenomena, kan kita pasti sering dengar nih, menjelang akhir tahun pasti akan ada IPO katanya, kita nggak tahu. Iya, kan ngejar akhir buku kan, akhir tahun. Taruhlah ada IPO jumbo yang gede-gede. Ketika kita tahu, let's say tadi misalnya contoh, ini contoh doang ya my friends, ini bukan harus beli. Tadi kayak lu bilang kan, misalnya saham Wifi, ini contoh. Gara-gara ada IPO itu, turun nih sahamnya. Justru malah kesempatan. Jangan malah ngejar si IPO-nya, malah ngejar si... Ya, tergantung ya. Tapi kalau saya lebih kejar itu. Apalagi kalau emitennya, saya pede, saya punya conviction di situ. Oke, ini point of view-nya beda, tapi make sense ya. Karena gimana pun juga, mereka yang ikutan IPO nggak akan dapat 100%. Dananya bakal balik lagi. Dan nggak mungkin mereka beli di harga bottom. Tidak mungkin. Karena udah lu duluan yang beli. Nggak juga. Sometimes ya memang, kalau begitu IPO, perut nggak lama, ada hemar, ada buying power di bawah lah. Either itu owner, atau ada orang lain yang telat masuk tuh. Nah, ada kesempatan, ini kesempatan nih beli gitu. Oke, wah gila menarik banget nih. Kita udah banyak banget bahas ya, 3 topik, tapi penjabarannya panjang. Tadi kita udah bahas mengenai masalah asing ya dengan lokal,
udah kita jelasin my friends ya. Ya mungkin untuk bank kita agak bersabar terlebih dahulu. Konglo most likely masih akan terus mendorong IHSG ATH baru lagi. Terus yang kedua tadi mengenai Danantara. Yang kita cari justru malah kalau portfolio tematik ya, mengikuti apa yang dilakukan sama Danantara, kayaknya memang mereka perusahaan yang lagi rugi, yang memang perlu disuntik, itu yang dapat upside besar. Dan terakhir tadi masalah corporate action. Bisa perhatiin yang Konglo, Waste to Energy, sama tadi yang gue garis bawahi adalah mengenai point of view, kalau ada saham IPO, tiba-tiba saham yang kita punya high conviction call-nya turun signifikan, gara-gara supply itu, justru kalian jangan ngejar IPO-nya, malah ngejar yang ini. Oke, thank you banget ya bro. Thank you. Udah mau datang ke sini, udah banyak sharing hari ini. Semoga teman-teman, my friends dapat insight pada hari ini. Perlu diketahui ya, kita hari ini syuting tanggal 10. Ya. Jadi, ya bisa jadi setelah kita nanti tayang, mungkin IHSG udah 8.300, 8.500, gue nggak tahu. Oke, my friends. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau menurut kalian ini menarik ya. Kita akan ketemu lagi di episode Market Pulse selanjutnya. Sampai ketemu.